warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arbi Al-Afghani dengan NPM A1G024017. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbicara. Lebih tepatnya menjelaskan materi mengenai berbicara di depan umum. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu berbicara di depan umum? Keterampilan berbicara diartikan sebagai seni berbicara di depan umum yang wujudnya berupa komunikasi efektif yang berlangsung secara berkesinambungan dengan ditandai dengan pesan dan lambing secara terus-menerus antara pembicara dengan pendengar dengan maksud agar pendengar berpikir, merasakan, dan bertindak sesuai dengan yang diharapkan pembicara. Adapun jenis-jenis berbicara di depan umum berdasarkan tujuannya. Yang pertama, berbicara untuk melaporkan. Berbicara ini bersifat informatif yang intelektual dibandingkan dengan emosional, sehingga perlu menunjukkan perbandingan, perbedaan, jenis, deskripsi, atau definisi untuk menjawab apakah sesuatu, contoh kuliah atau ceramah, pengumuman atau laporan, dan lain sebagainya. Yang kedua, berbicara untuk kekeluargaan. Salah satu yang membuat manusia bahagia adalah bersosialisasi dengan sesama, terlebih dalam situasi kekeluargaan. Pembicara yang bersifat menghibur dan membuat orang tertawa dengan hal-hal yang menggembirakan dengan sasaran peristiwa kemanusiaan. Yang ketiga, berbicara untuk meyakinkan, yaitu persuasi atau bujukan. Merupakan tujuan jika kita menghendaki tindakan dari pendengar, yang dimana hasil penerimaan yang kadang bersifat emosional. Dan yang keempat, berbicara untuk merundingkan, bertujuan membuat sejumlah keputusan. Perundingan dapat dilaksanakan dengan sangat hati-hati sambil meminta nasihat dari orang lain dan menentukan keputusan selanjutnya. Selanjutnya, cara-cara berbicara di depan umum. Yang pertama, terkait bagaimana gaya berbicara. Di dalam gaya berbicara ada gaya ekspresif, gaya perintah, dan gaya pemecahan masalah. Gaya ekspresif ditandai dengan spontanitas, lugas. Gaya ini digunakan saat mengungkapkan perasaan, bergurau, mengeluh, atau bersosialisasi. Terus, gaya perintah. Gaya ini menunjukkan kewenangan dan bernada memberikan keputusan. Biasanya digunakan oleh pimpinan untuk memberikan perintah. Selanjutnya, gaya pemecahan masalah. Gaya ini bernada rasional tanpa prasangka dan lemah lembut. Gaya ini seringkali digunakan dalam transaksi bisnis atau penyampaian hasil penelitian dan lain sebagainya. Nah, yang kedua terkait metode penyampaian. Penyampaian mendadak. Seseorang yang tidak terdaftar untuk berbicara mungkin saja dipersilakan berbicara tanpa peringatan, sehingga hanya mempunyai waktu untuk memilih ide pokok sebelum berbicara secara mendadak. Selanjutnya, penyampaian tanpa persiapan. Biasanya pembicara hendak mengambil keuntungan dari menyimak secara langsung pembicaraan sebelumnya. Selanjutnya, penyampaian dari naskah.
Cara ini biasanya digunakan untuk situasi yang penting. Informasi yang disampaikan harus akurat. Dan kemudian penyampaian dari ingatan. Cara penyampaian ini dilakukan tanpa membaca teks atau catatan, karena biasanya pembicara sangat menguasai materi. Dengan begitu, ia tidak kesulitan dalam berbahasa dan bisa fokus penuhnya menyampaikan pikiran atau perasaannya secara langsung dan saat berbicara. Selanjutnya, dalam berbicara di depan umum, pasti kita harus memiliki rasa percaya diri. Nah, bagaimana caranya agar bisa percaya diri? Yang pertama, tetapkan tujuan yang realistis. Nah, menetapkan tujuan adalah hal yang paling mendasar untuk membangun rasa percaya diri. Nah, yang kedua, menghilangkan pikiran negatif. Salah satu caranya yaitu dengan menyebutkan pikiran negatif itu sendiri, kemudian menuliskan gagasan secara ringkas. Yang ketiga, berpikir positif. Pikiran yang positif akan mempengaruhi proses atau pola pikir yang kemudian akan mewujudkan dalam kata-kata yang digunakan dalam setiap percakapan. Yang keempat, berbicara dengan catatan kecil. Biasanya berlatih berbicara dengan catatan kecil yang berisi poin-poin penting sangat membantu saat rasa takut yang berlebihan datang. Yang kelima, berlatih, dan berlatih. Tidak ada metode yang lebih baik selain berlatih dan melakukan persiapan. Yang keenam, lupa itu wajar. Lupa disebabkan karena memori otak setiap manusia memang punya keterbatasan untuk mengingat semua hal. Dan yang ketujuh, kendalikan napas. Bicara dengan napas yang tersengal-sengal dapat memboroskan energi. Selain itu, kalimat yang keluar dari mulut kita menjadi tidak nikmat didengar oleh orang lain. Nah, kemudian ada kriteria keberhasilan berbicara di depan umum. Yang pertama, pengertian. Biasanya berbicara di depan umum dianggap berhasil jika pendengar benar-benar memahami isi yang disampaikan pembicara sesuai dengan maksudnya. Yang kedua, kesenangan. Berbicara di muka umum dapat dikatakan berhasil jika pembicara mampu menumbuhkan kesenangan dalam diri si pendengar. Yang ketiga, pengaruh pada sikap. Pembicara mampu mengubah sikap dan keyakinan pendengar sebagai akibat dari pesan yang disampaikan pembicara. Yang keempat, terciptanya hubungan sosial. Pembicara mampu menumbuhkan hubungan sosial yang baik antara dirinya dengan pendengar. Yang kelima, tindakan. Berbicara di muka umum berhasil jika pembicara mampu menggerakkan pendengar dan bertindak sesuai yang dikehendakinya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.